Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2026. Kita masih berada pada Pekan Prapaskah kedua. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai 12. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, tak henti-hentinya kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan beri pada kami. Hari ini ya Bapa, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran dan budi kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pendengar dan pelaku sabda-Mu, agar kami tidak hidup sebagai orang-orang munafik. Terima kasih ya Bapa. Semua hal, semua doa permohonan kami naikkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, menjadi pelaku firman tidaklah mudah. Karena apa yang kita dengar, firman Tuhan yang kita terima itu bukan hanya sekedar didengar, juga bukan hanya sekedar untuk disampaikan kepada orang lain, tetapi firman itu yang harus kita wujud nyatakan dalam perilaku dan dalam sikap kita sehari-hari. Maka firman Tuhan itu menjiwai, mengubah dan mendorong hidup kita untuk sesuai dengan firman yang kita dengar. Jika tidak demikian, maka kita sama dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hanya sekedar mendengar, menyampaikan kepada orang lain, dan kemudian justru malah
menghakimi orang lain agar berbuat seperti yang dikehendaki. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bila kita senantiasa mendengar firman Tuhan, maka secara otomatis Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita akan menuntun kita untuk hidup lebih baik, semakin baik, dan semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya tentulah kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita berlaku munafik, mendengar, kemudian meminta orang lain melakukan firman Tuhan, sedangkan diri kita sendiri tidak melakukannya? Ataukah kita menjadi pendengar dan pelaku sabda Tuhan yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan, sehingga sepanjang langkah kita di dalam tugas dan perutusan kita masing-masing, kita menjadi pelaku sabda Tuhan yang baik, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita melalui atau dengan melihat hidup kita, dengan melihat apa yang kita lakukan, seperti melihat apa yang Tuhan firmankan. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Semoga di dalam aktivitas kita, di dalam tugas-tugas yang harus kita laksanakan, kita menjadi pelaku sabda Tuhan melalui kehidupan dan apa yang kita lakukan. Semoga kita senantiasa di dalam tugas-tugas kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.